Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CBTech Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang mencari Android TV Box, banyak pilihan yang tersedia. Beberapa di antaranya bisa dilihat di channel kita ini. Sudah banyak yang sudah kita lakukan review. Tinggal nanti dicocokkan saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang tersedia. Nah, ini merupakan satu lagi Android TV Box yang kita terima, yaitu Rumi. Dan ternyata Rumi ini merupakan produk dari Tanaka ya, setelah kita perhatikan. Nih ya. Dan untuk produk dari Tanaka ini tidak hanya Android TV Box saja, namun ada produk-produk yang lain seperti receiver parabola, kemudian termasuk juga STB televisi digital. Jadi sudah banyak, dan itu juga sudah banyak yang kita review produk-produk dari Tanaka ini. Nah, untuk Rumi ini Android TV Box-nya ya, ini tersedia dua varian ya, dan ini merupakan varian tertingginya di mana RAM-nya adalah 2 GB dan ROM atau internal storage-nya itu adalah 16 GB. Kalau tidak salah varian yang kedua itu RAM-nya 2 GB juga kalau tidak salah, sementara untuk internal storage-nya hanya 8 GB saja. Harga tentunya berbeda. Nah, untuk Rumi dengan varian 2 GB dan 16 GB untuk internal storage-nya ini produknya bergaransi selama 1 tahun. Nah, ini bisa diperhatikan di sini. Dan sudah tentu ini juga mendukung konektivitasnya menggunakan Bluetooth. Untuk boxnya seperti yang teman-teman lihat kurang lebih adalah seperti yang terlihat, seperti ini ya. Dan untuk manual boxnya dan garansinya ini tersedia dalam bentuk elektronik, jadi tinggal di-scan saja QR code yang sudah tersedia ini. Nah, jadi nanti untuk mendapatkan e-manual dan e-garansinya. Sekali lagi garansinya berlaku selama 1 tahun. Untuk spesifikasi singkatnya di sini juga sudah tertulis sih sebenarnya, di mana prosesor dia menggunakan Allwinner H313, GPU Mali-nya dia menggunakan GPU ya, dia menggunakan GPU Mali G31, dan spesifikasi lebih lanjut dapat dilihat di bagian yang ini ya. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita tuliskan tentunya. Baik, selanjutnya kita akan coba cek ya, kita lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, dan buku panduannya juga sudah disertakan sih. Namun kalau seandainya ingin mendapatkan dalam bentuk yang elektronik soft copy-nya, maka bisa nanti untuk di-scan saja QR code yang sudah tersedia. Buku panduannya ditulis dengan sangat simpel sekali, berikut juga dengan kartu garansi sih ya. Ini juga ada kartu garansinya juga sudah ada di sini. Dan buku petunjuknya ini seharusnya sangat mudah untuk dipahami ya, dikarenakan memang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan mungkin di sini ya perlu untuk diluruskan sedikit ya, ternyata untuk varian yang kedua atau varian yang pertamanya itu RAM-nya hanya 1 GB saja. Sementara untuk internal storage-nya adalah 8 GB, bukan 2 GB seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI dengan kualitas sih standar saja sih ya. Jadi ya seperti yang sudah kita mention sebelumnya, kita sebutkan sebelumnya, jika lo memiliki budget yang berlebih, ada baiknya kabel HDMI-nya diganti saja sih ya, agar mendapatkan kualitas audio dan video yang lebih baik. Baterai juga sudah disertakan. Jarang-jarang Android TV Box di mana baterai sudah disertakan dalam paket penjualannya. Walaupun kualitas baterainya ini ya sekali lagi biasa saja. Dan ini merupakan untuk adaptornya. Adaptornya kecil saja sih ya, dan tidak berat, ringan, tapi ini tidak ringkih sih. Kualitasnya cukup baik untuk adaptornya ini dan sudah standar colokan yang ada di Indonesia. Untuk spesifikasi outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Jadi kalau seandainya terjadi kerusakan, gampang sih untuk mencari penggantinya. Panjang kabel biasanya adalah 50 sampai dengan 100 cm saja, sudah lebih daripada cukup. Dan ini merupakan remote controlnya dengan desain yang berbeda jika dibandingkan dengan kebanyakan Android TV Box yang lain, dengan konektivitasnya itu adalah Bluetooth. Dan ini merupakan konektivitasnya selain mendukung Bluetooth juga mendukung konektivitas menggunakan infrared. Tombol-tombol nyaman, enak pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali. Dan terdapat tombol shortcut untuk video dan juga untuk ke settingnya. Sudah ada di sini ya. Tapi tombol shortcut untuk YouTube, kemudian yang lainnya itu tidak tersedia. Sangat disayangkan sekali sih sebenarnya. Namun pada saat kita pegang ini nyaman-nyaman saja. Untuk tombol-tombol juga enak seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Untuk desain ini kebanyakan seperti desain pada Android TV, bukan desain pada remote Android TV Box ya, tapi kebanyakan pada yang kita temukan pada receiver parabola, remote-nya kebanyakan seperti ini dan juga termasuk pada televisi digital. Untuk baterai sudah pasti dia menggunakan 2 buah baterai AAA yang sudah disertakan dalam paket penjualannya. Untuk remote sih sayang saja untuk tombol shortcut tidak lengkap yang tersedia ya. Dan ini merupakan untuk Android TV Box dari Rumi dengan varian tertingginya, yaitu 2 GB dan ROM-nya adalah 16 GB.
Ini hanya satu genggaman saya saja. Warnanya itu adalah hitam doff sehingga tidak gampang untuk kotor. Di bagian atasnya ini terdapat tulisan Rumi begitu, tidak ada ventilasi udaranya. Dan ini desainnya sih cukup bagus ya, berbeda dengan kebanyakan dari Android TV Box lainnya. Kemudian pada sisi bagian depannya terdapat lampu indikator yang ini. Jadi ini akan menyala pada saat kita menyalakan Android TV Box-nya. Kemudian di sisi bagian sebelah kirinya polos saja, tidak ada apa-apa, hanya terdapat segel garansi. Kemudian di bagian sebelah kanannya terdapat dua buah port USB versi 2, 1 dan 2, dan ini sudah mendukung kalau seandainya ini kurang ya, masih ya. Maka ini mendukung juga kalau seandainya kita menggunakan USB hub. Dan tentunya slot untuk micro SD juga sudah tersedia. Kita cobakan dengan micro SD dengan kapasitas 64 GB, itu masih dapat terbaca dengan baik. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya kelengkapan portnya sangat lengkap sekali, di mana terdapat port untuk adaptor dengan spesifikasi 5 volt 2 ampere. Kemudian LAN port juga sudah tersedia, HDMI port juga sudah ada, dan pastinya dengan adanya AV out ini, maka Android TV Box dari Rumi ini juga bisa digunakan pada televisi tabung. Dengan catatan kabel AV out-nya harus dibeli secara terpisah. Dan ini juga sudah terdapat SPDIF portnya begitu ya, jadi kelengkapan portnya sudah lebih daripada cukup. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya, terdapat di mana serial number-nya juga ada, kemudian ventilasi udara juga sudah tersedia. Ventilasi udara sebenarnya sih lebih daripada cukup ya, dengan catatan kita harus menggunakan pendingin ya, jadi supaya nanti sirkulasi udaranya lancar begitu, tidak terdapat kaki-kaki atau padnya. Jadi kalau seandainya kita taruh di atas meja, maka ini akan licin. Tetapi kalau kita lihat ya, Rumi dengan varian 2 GB untuk RAM dan untuk internal storage-nya 16 GB, ini kelengkapan portnya sangat lengkap sekali. Untuk spesifikasi lengkap dari Rumi ini adalah sebagai berikut. Android TV Box ini termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya, mengalahkan Noise Starlink, Matrix Apple, dan Venus Karaoke, namun masih di bawah Efinix. Salah satu keunggulan Android TV Box ini adalah mendapatkan dukungan update online sistem operasi yang digunakan, seperti berikut ini. Layanan ini tidak kita dapatkan pada TV Box lain yang sekelas. Berikut tampilan booting dan home screen-nya. Sama seperti launcher pada Android TV Box lain, kita dapat menambahkan shortcut aplikasi tertentu agar mudah untuk diakses. Untuk koneksi ke jaringan internet selain menggunakan kabel LAN juga dapat menggunakan jaringan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kualitas tangkapan sinyal Wi-Fi baik dengan jarak ke sumber Wi-Fi 10 meteran. Namun sangat disayangkan sekali kualitas modul Wi-Fi yang digunakan buruk. Berikut ini perbandingan speed test TV Box ini menggunakan kabel LAN dengan Wi-Fi. Adapun bandwidth yang kita gunakan adalah 100 Mbps dengan provider IndiHome. Modul Wi-Fi pada TV Box ini sudah mendukung MIMO dengan pengaturan seperti berikut ini. Untuk menggunakan fitur hotspot ini, kabelan wajib harus terpasang. Berikut hasil perbandingan speed test fitur Wi-Fi hotspot menggunakan konektivitas wireless dengan klien berupa laptop dengan jarak ke TV Box hanya 1 meter saja, dibandingkan dengan laptop dengan jarak ke sumber Wi-Fi berupa router sejauh 10 meteran. Dari hasil yang diperoleh jelas terlihat perbedaan yang sangat signifikan sekali. Bluetooth yang sudah mendukung multi Bluetooth connection, di mana banyak perangkat Bluetooth yang dapat terkoneksi secara bersamaan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, desain remote control TV Box ini berbeda dengan kebanyakan TV Box dengan dukungan Bluetooth. Pada remote control selain terdapat tombol shortcut aplikasi untuk video, juga terdapat tombol shortcut ke pilihan settings. Jika ingin mengganti remote control bawaannya, maka remote control ini bisa dijadikan sebagai remote pengganti. Semua tombol berfungsi dengan baik kecuali tombol shortcut Prime Video dan Google Play. Mendukung resolusi 4K, namun sayangnya tidak kompatibel dengan aplikasi streaming seperti YouTube dengan konten 4K-nya. YouTube tidak mendukung resolusi 4K, berjalan maksimal hanya di resolusi Full HD saja, dan tidak mendukung fitur HDR. Terkait fitur HDR, secara hardware TV Box ini memang tidak mendukung. Pilihan menunya pun juga tidak terdapat pada settings, padahal fitur ini sangat penting sekali untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam dan detail. TV Box ini juga tidak memiliki fitur HDMI CEC, fitur yang kebanyakan dimiliki oleh banyak TV Box, di mana dengan menggunakan fitur ini cukup dengan menggunakan satu tombol saja untuk mematikan dan menyalakan TV Box dan televisi. Jika memiliki sound processing yang mendukung, TV Box ini sudah mendukung format Dolby Audio. Dengan total kapasitas internal storage 16 GB sudah terasa cukup untuk dapat menginstal banyak aplikasi dan games. Namun jika dirasa masih kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan micro SD.
microSD dengan kapasitas 64 GB masih terbaca dengan baik. Untuk memastikan kapasitas internal storage-nya, seperti biasa kita menggunakan aplikasi AIDA 64. Pada aplikasi AIDA 64 terlihat total kapasitas internal storage-nya adalah 11,71 GB dari total 16 GB. Selisihnya terpakai untuk kebutuhan sistem. Jadi benar ya, TV Box ini menggunakan internal storage sebesar 16 GB. Adapun RAM-nya adalah 2 GB. Dengan kapasitas RAM sebesar itu, ini sudah lebih daripada cukup untuk kebutuhan pada sebuah Android TV Box. Bagi yang mencari TV Box dengan fitur Google Assistant atau perintah suara, maka TV Box ini bukanlah pilihan yang tepat. TV Box Rumi versi Bluetooth ini tidak mendukung Google Assistant atau perintah suara. Aplikasi dapat diinstal melalui Google Play Store, Aptoide TV, APK Pure, dan store aplikasi pihak ketiga lainnya. Namun disayangkan TV Box ini belumlah Google Certified, sehingga aplikasi yang diinstal melalui Google Play Store tidak tersertifikasi, tidak terjamin keamanannya dan kompatibilitasnya. Karena alasan inilah YouTube tidak mendukung video dengan resolusi 4K, walaupun TV Box ini sudah 4K. TV Box Rumi versi Bluetooth ini tidak mendukung Chromecast built-in. Untuk kebutuhan casting dapat menggunakan aplikasi tertentu seperti AirScreen. Sementara untuk mirroring dapat menggunakan aplikasi tertentu yang dapat di-download di Play Store. Seperti biasa, untuk memastikan spesifikasi TV Box ini kita menggunakan aplikasi AIDA 64 dan DRM Info. TV Box ini menggunakan CPU Allwinner H313-H616 quad-core A53 dengan kecepatan masing-masing core-nya adalah 1344 MHz. Adapun RAM-nya adalah 2 GB dengan internal storage sebesar 11,71 GB. Dengan kapasitas sebesar ini, maka pengguna dapat menginstal banyak aplikasi dan multitasking. Untuk Bluetooth sudah menggunakan Bluetooth versi 4+, artinya menggunakan Bluetooth versi 5 ke atas. Mendukung banyak perangkat dapat terkoneksi secara bersamaan. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60Hz dan OpenGL IS 3.2. Untuk kategori Android TV Box ini sudah termasuk baik. Namun dikarenakan keterbatasan CPU, maka berkemungkinan untuk bermain games tertentu akan terasa berat. Walaupun kurang lancar, TV Box ini sudah mendukung emulator PPSSPP, gunakan gamepad agar lebih seru, mendukung gamepad Bluetooth dan 2,4 GHz. Untuk Wi-Fi sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan tangkapan sinyal seperti yang terlihat. Semakin mendekati 0, maka kualitas sinyalnya semakin bagus. Pada sistem settings terlihat TV Box ini menggunakan sistem operasi Android TV 13, namun kenyataannya bukan. TV Box ini masih menggunakan sistem operasi Android TV 10 Queen Start dengan status tidak di root. Berharap kedepannya pihak Tanaka menyediakan update online untuk sistem operasinya ini. Sudah dilengkapi dengan sensor thermal. Berikut ini temperatur CPU, GPU, dan lainnya setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jaman. TV Box Rumi ini lancar untuk kebutuhan streaming, baik televisi nasional maupun luar negeri. Dapat menggunakan aplikasi gratisan dan berbayar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 20 Mbps. Tidak Netflix Certified dengan DRM Security Level L3, walaupun begitu Netflix masih dapat dinikmati dengan resolusi standar definition. Karena sudah menggunakan aplikasi Netflix yang sudah dimodifikasi, maka untuk kendali Netflix tidak membutuhkan mouse dan atau keyboard, dapat menggunakan remote control bawaannya saja. Sama halnya dengan Netflix, Prime Video pun hanya dapat berjalan di resolusi standar definition. Berikut hasil benchmarking TV Box ini menggunakan Geekbench 5. Dan berikut perbandingannya dengan Android TV Box lainnya. Sudah mendukung kodek HEVC H265. Berikut kualitas audio videonya. Berikut daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. TV Box ini menggunakan sistem operasi Android 10 dengan RAM 2 GB dan ROM dengan total 32 GB, tidak Google Certified dan Netflix Certified, serta tidak memiliki fitur Chromecast built-in. YouTube hanya berjalan di resolusi maksimal Full HD saja, tidak memiliki fitur HDR dan Google Assistant atau perintah suara. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dengan harga yang ditawarkan saat sekarang ini, rasanya harganya overpriced. Tidak sesuai dengan fitur yang diberikan. Masih banyak TV Box lain dengan fitur yang lebih baik dengan range harga hampir sama. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat.
Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.